Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya ada keberkahan. Jadi mudah-mudahan kita tidak lepaskan peluang di bulan suci Ramadan ini untuk terus meningkatkan amalan kali amalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam saya menyampaikan tazkirah yang ringkas ini ataupun kultum kuliah 7 menit ini, mudah-mudahan Allah selalu bimbing saya sehingga saya dapat meminimkan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau berlaku kesalahan, itulah dia manusia mahallul khata'i wad nisyan, tempatnya salah, lupa, noda dan dosa. Jadi saya juga mengucapkan semangat kepada tim redaksi Suara Kita untuk terus menyuarakan yang hak supaya banyak manfaat yang dapat diraih. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk kepada hari yang ke-13. Ya. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan bersikap optimis. Jadi kalau kita cerita optimis, pasti lawannya adalah pesimis. Optimis ini adalah bersemangat dalam melakukan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap optimis ini pun telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tayrata wa khayraha al-fa'il. Qalu wa mal fa'il wa mal fa'il ya Rasulullah? Qala al-kalimatu as-salihah yasma'uha ahadakum. Tidak ada tiarah, maknanya firasat buruk. Tapi yang terbaik adalah al-fa'il, optimis. Para sahabat bertanya, apakah al-fa'il itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, kata yang baik yang salah seorang kalian perdengarkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada hadis ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah hukumnya kita berhusnuzon, berprasangka baik. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ana inda abdi zonni abdi, saya tergantung kepada prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatlah kita mengambil huraian daripada hadis ini, bahwa huraian hadis yang telah disebutkan tadi yang pertama, hadis ini mengajar kita untuk apa? Hadis ini mengajar kita untuk berpikiran positif dan mengucapkan kata-kata yang baik walaupun dalam keadaan yang tidak disenangi. Jadi orang yang marah dengan kita, kita boleh cakap yang baik. Tapi kadang-kadang emosi yang menyulut hawa nafsu kita, akhirnya kita berkata-kata yang keji dan kotor. Jika ini yang berlaku, maka beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua daripada hadis ini, ini termasuk sikap husnuzon, bersangka baik terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Itu sebabnya ada satu amalan yang kita tidak perlu zikir, solat, kita tak puasa, kita hanya duduk ataupun baring, tapi menerima qada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka itu pun juga pahalanya besar. Ringkasan atau kesimpulan yang ketiga
Apabila seseorang mengucapkan kata-kata baik ketika ingin melakukan sesuatu, ia mendatangkan semangat positif dan membantunya mencapai matlamat. Jadi, kata-kata yang positif, keinginan yang positif, merangsang diri untuk melakukan perkara yang baik, sehingga matlamat ataupun tujuan kita tercapai. Yang keempat, perkataan tiarah, bermaksud ramalan buruk, seperti nasib malang akibat petanda tertentu yang tidak berasas. Ia berasal daripada perkataan toir, yaitu burung, karena mengikut rasam jahiliyah, sesuatu keburukan diramal terjadi apabila ada penampakan burung tertentu ketika keluar rumah. Nah, ini pun juga tidak dibenarkan, tidak boleh. Jadi kalau burung itu berbunyi sebelah kanan, dia pun pergi ke sebelah kanan. Burung itu ke sebelah kiri, dia pun pergi ke sebelah kiri. Itu tidak ada. Yang kelima, Islam menolak kepercayaan khurafat ini. Kerana setiap kejadian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ramalan negatif tidak memberi kesan apa-apa terhadap perkara yang telah ditakdirkan. Ini kita harus ingat. Yang keenam, justru itu seseorang muslim diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan tidak terpedaya dengan ramalan-ramalan khurafat. Dan Islam bagaimanapun menerima sekiranya ramalan itu diasaskan penjelasan saintifik. Jadi berpikirlah positif dan ucapkanlah kata-kata baik. Ya, saksikan kebaikan datang dalam kehidupan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpikiran positif. Jadi kalau mau bekerja hari ini, pergilah bekerja sekarang. Tidak perlu menunggu nanti setelah bunyi burung gagak itu berhenti. Itu semua khurafat. Ya, jadi bangun pagi-pagi, kemudian kita bersemangat, bersikap optimis. Itulah dia ajaran yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang betul datang daripada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berkahi kita. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.